Shalom Aleichem, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. Esra 7 ayat 25 sampai dengan 28. Saudara Esra, pakailah hikmat yang telah diberikan Allah kepada saudara, dan angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim untuk memerintah semua orang di provinsi Efrat Barat yang hidup menurut hukum Allah saudara. Hendaklah saudara mengajarkan hukum itu kepada semua orang yang belum mengetahuinya. Setiap orang yang tidak mentaati hukum-hukum Allah saudara atau hukum-hukum kerajaan harus segera dihukum mati, atau dibuang, atau disita harta bendanya, atau dipenjarakan. Lalu kata Esra, pujilah Tuhan, Allah yang disembah nenek moyang kita. Ia telah menggerakkan hati raja, sehingga ia mau memberi perhatian khusus kepada rumah Tuhan di Yerusalem. Dengan pertolongan Allah, aku disenangi oleh raja, oleh penasihat-penasihat dan pejabat-pejabatnya yang berkuasa itu. Tuhan Allahku telah memberi semangat kepadaku, sehingga aku berhasil mengajak sebanyak kepala kaum Israel untuk pulang ke Yerusalem. Saudara, bagaimana supaya kita menjadi pemimpin, jadi orang tua, jadi papa atau mama, jadi kungkung atau bobo, termasuk jadi orang muda yang punya hikmat, yang berhikmat saudara, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Contoh saudara, dalam aspek kehidupan ada ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ada yang berkata tak perlu belajar Alkitab secara mendalam. Jadi orang Kristen itu nggak perlu fanatik. Yang penting perbuatan baik. Sebaliknya saudara, ada yang sangat memahami Alkitab, rajin di dalam membaca dan belajar akan Alkitab. Namun ternyata perbuatannya berseberangan dengan ajaran Alkitab, bertentangan dengan apa yang dipelajari dan diyakini. Kenapa bisa demikian, saudara? Nah, saudara, dalam pasal ini Esra diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk mengatur kebaktian dalam rumah Tuhan. Penunjukan ini tentu tidak terjadi secara serta-merta. Esra memang layak untuk dipilih, saudara. Kenapa? Karena dia adalah seorang ahli kitab. Meskipun sudah disebut sebagai ahli kitab, Esra tidak pernah berhenti meneliti Alkitab. Dalam hal ini pada masa itu adalah kitab Taurat. Ia terus melakukannya serta mengajarkannya kepada umat Tuhan. Dengan ketekunannya mempelajari Taurat Tuhan, saudara, ia mendapatkan hikmah Allah untuk mengatur bahkan menjadi hakim atas umat Tuhan. Esra adalah pribadi yang berintegritas. Dia bukan hanya seorang intelektual yang besar pada masa itu, namun dia juga merupakan seorang yang menjadi teladan di antara umat Tuhan. Maka pertanyaannya saudara, apa yang membuat Esra bisa demikian berhikmat di dalam melayani umat yang baru pulang dari pembuangan? Apa yang membuat Esra ini begitu ketika melayani dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik? Bahkan rumah Tuhan pun terhenti pembangunannya. Ternyata dikatakan saudara, yang membuat Esra begitu semangat itu di dalam ayat yang ke-25. Saudara Esra, pakailah hikmat yang telah diberikan Allah kepada saudara. Esra ternyata adalah seorang pemimpin yang berhikmat, saudara.
siapapun mengakui. Bahkan Raja Artasasta yang sangat berkuasa pada masa itu mengakui hikmat yang dimiliki oleh Ezra. Menjadi seorang pemimpin yang berhikmat, menjadi seorang kepala rumah tangga yang berhikmat, menjadi umat yang berhikmat, saudara. Ini yang terjadi dengan Ezra. Maka pertanyaannya, saudara, dari mana hikmat itu didapat? Apa karena gelarnya? Apa karena rajin belajarnya? Atau karena apa? Ternyata dikatakan, saudara, selanjutnya, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim untuk memerintah semua orang di provinsi Efrat Barat yang hidup menurut hukum Allah, saudara. Jadi, saudara, hikmat Ezra diperoleh bukan karena pandai, bukan karena pinter, bukan karena gelarnya tinggi, bukan karena gelarnya banyak, tetapi karena Ezra belajar dan hidup menurut hukum Allah. Nah, ini, saudara, hukum Allah lah yang memberikan hikmat kepada Ezra, terutama di dalam menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan kemudian mengatur pelayanan rumah Tuhan. Ezra hidup menurut hukum Allah dan mengajarkan hukum itu kepada semua orang yang belum mengetahuinya. Kadang kita berpikir, saudara, termasuk saya juga, orang yang bisa mengatur, orang yang bisa menyelesaikan renovasi, ataupun juga orang yang pandai mengatur itu adalah orang yang punya gelar yang tinggi, yang hebat. Ternyata tidak. Di dalam bagian ini bukan berarti tidak perlu gelar. Kalau kita mengatur umat Tuhan, memimpin umat Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, penatua, panitia renovasi, maupun juga pengurus komisi, ternyata yang dibutuhkan adalah hikmat Allah. Karena kita mengatur umatnya Allah. Dan hikmat Allah itu didapat dari mana? Didapat ketika kita hidup menurut hukum-hukumnya Allah. Kenapa kok bisa? Karena yang sempurna hanya hukumnya Allah, saudara. Firman-Nya Allah yang sempurna. Sebaik-baiknya perkataan kita manusia itu lahir dari natur dosa. Hanya perkataan Allah yang suci, yang kudus, yang benar. Dan hikmat itu diperoleh ketika kita hidup menurut hukum Tuhan. Saudara, orang yang berhikmat akan terus belajar, dan lebih banyak belajar mengenai kitab suci, agar kita memahami kebenaran secara utuh dan kita bisa melakukannya dengan tepat. Mari kita menjadi orang yang berhikmat, saudara. Bukan karena hikmat dunia, bukan karena hikmat kita, tetapi karena kita terus belajar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita, hidup menurut hukum Allah. Itu yang akan menjadikan kita, memimpin kita sebagai seorang yang berhikmat. Jangan berhenti belajar Alkitab, jangan berhenti mempraktekkan firman Tuhan, jangan juga berhenti mengajarkannya kepada orang-orang yang rindu akan kebenaran Allah. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang berhikmat, penatua yang berhikmat, panitia yang berhikmat, pengurus komisi yang berhikmat, guru sekolah minggu yang berhikmat, kepala keluarga yang berhikmat, istri yang berhikmat, anak yang berhikmat, karena kita hidup menurut firman Tuhan dan kita belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Mari menjadi orang yang berhikmat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Kadang kami bertanya, bingung, apa yang harus kami lakukan kepada umat Tuhan. Dan kami berusaha mencari hikmat itu di luar daripada firman-Mu. Hikmat yang sejati adalah pada Yesus Kristus, sehingga kami akan menjadi orang yang berhikmat ketika kami hidup menurut hukum-hukum Kristus itu. Pimpin kami Tuhan, baik hamba-Mu sebagai gembala, kami semua hamba Tuhan, penatua,
panitia, pengurus komisi guru sekolah minggu, aktivis, liturgis, tim musik, singers, semua yang terlibat. Biarlah kami menjadi orang yang berhikmat, karena kami hidup menurut hukum-hukum Kristus. Kami belajar akan firman-Mu, kami mendengar dan kami melakukannya, sehingga seluruh jemaat hidup karena hukum-hukum Kristus. Berdoa secara khusus Tuhan untuk Pendeta Hartines, hamba Tuhan kami, juga orang tua kami yang tepat hari ini merayakan kebaikan Allah dengan bertambah usianya. Di hari yang istimewa ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas kehidupan hamba Tuhan kami dan orang tua kami, Pendeta Hartines. Kami bersyukur untuk segala kasih dan pengorbanan yang telah diberikan kepada, baik itu di dalam pekerjaan Tuhan ataupun juga kepada seluruh jemaat. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan di dalam iman, kesabaran di dalam pergumulan, belas kasihan dalam kebaikan, dan kesehatan dalam kehidupan. Lapangkanlah jalan dalam setiap langkah dan keputusan yang Pendeta Hartines ambil. Berikanlah kekuatan dan hikmat agar selalu dapat membimbing kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya Tuhan yang menjauhkan dari penyakit dan kesedihan. Kiranya di usia yang baru ini, Pendeta Hartines senantiasa merasakan cinta dan kedamaian dari-Mu, serta tetap kuat di dalam iman. Jadikanlah hidupnya menjadi saksi akan Injil, kebaikan, dan rencana-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Pendeta Hartines. Kiranya disertai dengan rahmat, kasih, dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.